keberadaan surga dan neraka ini adalah masalah iman. Perbedaan antara kita dengan kaum Mu'tazilah, surga itu sudah ada atau belum saat ini, atau nanti Allah ciptakan setelah kiamat tiba. Surga dan neraka sudah ada sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, dan hanya Allah lah yang mengetahui tempatnya di mana. Jangan tanya, nanti aja kita masuk. Kalau harus beriman, tinggal beriman saja. Wasari'u, dalam Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian kepada pengampunan Allah dan surga yang Allah uiddat lil muttaqin, yang Allah telah persiapkan. Uiddat berarti dipersiapkan, sudah ada. Para ulama memahami dari lafaz uiddat, bukan satu ad, lakin uiddat, bukan satu adu akan disiapkan, enggak. Uiddat sudah dipersiapkan lil muttaqina, untuk orang-orang yang bertakwa. Firman Allah uiddat telah disediakan, maksudnya adalah surga telah ada. Kaum Mu'tazilah mengatakan belum ada, surga belum diciptakan oleh Allah, nanti setelah di kiamat tiba. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir, berarti sudah ada uiddat. Firman Allah uiddat telah disediakan, maksudnya adalah neraka telah ada. Nabi juga bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi in kana min ahli al-jannati fa min ahli al-jannati wa in kana min ahli an-nari fa min ahli an-nari fa yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Sungguh salah satu dari kalian jika meninggal dunia akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya setiap pagi dan sore. Jika dia melihat surga maka dia tergolong ahli surga, jika dia melihat neraka maka dia tergolong ahli neraka. Kemudian diseru kepada orang tersebut, ini adalah tempat tinggalmu hingga kelak engkau akan dibangkitkan pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis urida alaihi, diperlihatkan kepadanya, maksudnya adalah surga dan neraka telah ada dan diperlihatkan kepada yang telah meninggal dunia. Dalam Al-Quran, wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang ditampakkan saat orang dicabut nyawanya, surganya orang beriman. Jika ahli surga akan melihat surga, dan jika ahli neraka melihat neraka. Na'udzubillah. Ahli surga melihat surga di saat dicabut nyawanya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Adapun yang mengatakan bahwa surga dan neraka belum ditetapkan seperti kaum Mu'tazilah, mereka tidak dianggap kafir, karena ini adalah masalah khilaf pemahaman, bukan usul. Mereka enggak kafir sebab mereka tidak mempercayai adanya surga hari ini, bukan tidak adanya surga. Mereka bukan mengatakan surga tidak ada, surga belum diciptakan saat ini. Menurut pemahaman mereka bahwa neraka dan surga disiapkan nanti setelah terjadinya kiamat. Mereka tidak dianggap kafir karena tidak mengingkari adanya surga dan neraka, tapi hanya mengingkari keberadaan surga dan neraka saat ini dengan ijtihad pemahaman mereka. Permasalahan yang saat ini sering diangkat oleh sebagian orang yang kayaknya gaya berpikir ilmiah, yaitu mengatakan ini sederhana, gayanya ilmiah tapi menjerumuskan. Gayanya sok bicara iman, misalnya begini, Allah maha ada, yang ada hanya Allah. Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah, segalanya akan hancur kecuali Allah, semua makhluk Allah hancur kecuali Allah. Ini adalah bahasa gayanya ilmiah, kan betul, ini mukaddimahnya ilmiah. Lihat semuanya, bumi akan hancur, semua akan hancur, bintang hancur, selagi selain Allah akan hancur. Akhirnya merambat, termasuk surga akan berakhir, neraka akan berakhir. Lah ini pemikiran tentang neraka tidak abadi, itu bahaya sekali. Awas kalau ada tersebar catatan-catatan dari sebagian orang mengatakan neraka tidak abadi, surga tidak abadi. Jadi ada kisah akhir neraka, nanti akan berubah jadi tanaman-tanaman yang tumbuh di neraka tersebut. Alhamdulillah, tidak seperti itu. Maka karena ini ada urusan dengan akidah juga, kita masukkan di sini keabadian surga, neraka dan penghuninya dan para penghuninya. Surga dan neraka adalah makhluk Allah seperti makhluk-makhluk lainnya yang bermula dari tidak ada menjadi ada dan bisa berakhir dan hancur. Memang iya, bisa berakhir dan hancur. Akan tapi apakah betul akan hancur dan berakhir? Entar dulu dong. Akan tapi Allah yang maha abadi berkenan untuk mengabadikan surga dan neraka. Itulah yang harus kita yakini, bahwa surga dan neraka abadi karena diabadikan oleh zat yang maha abadi, oleh Allah. Jadi abadinya surga adalah karena diabadikan oleh Allah, seperti disebutkan dalam Al-Quran dalam ayat yang banyak. Ada sebagian orang yang salah dalam memahami keabadian surga dan neraka berdasarkan pemahaman mereka secara akal, bahwa yang abadi adalah Allah
dan selain Allah akan hancur. Surga dan neraka bukan Allah, maka kesimpulan mereka adalah surga dan neraka akan hancur. Tidak. Mereka lupa bahwa itu adalah pembahasan hukum akal, bahwa surga, neraka mungkin hancur menurut akal karena selain Allah. Dan mereka lupa bahwa tidak semua yang mungkin hancur akan hancur. Dalam pembahasan hukum akal adalah neraka, surga makhluk Allah, namanya makhluk Allah mungkin hancur. Segala sesuatu yang dari tiada menjadi ada mungkin tiada lagi, karena adalah mungkinul wujud, mungkinul adam. Selagi sesuatu yang mungkin adanya mungkin hancur. Itu adalah betul dalam dialog akal. Tapi tidak semua yang mungkin itu harus terjadi. Mungkin. Kalau kisah di dunia saja ya semuanya kalau kita nisbatkan kepada kuasa Allah, begitu mudah kita mengatakan mungkin. Sepertinya mungkinkah sekarang ada seorang perempuan punya anak tanpa seorang suami? Ya mungkin, tapi tidak akan terjadi lagi karena kita itu hanya berlaku pada Sayyidina Isa alaihissalam. Kalau dibuka bahaya, setiap perempuan hamil mengatakan saya mereka tidak bisa. Apakah mungkin? Sebenarnya mungkin, sekalimat mungkin. Jadi segala yang mungkin belum tentu harus terjadi. Mungkin tidak saya terbang? Ya mungkin. Allah kasih saya belum terbang, mungkin. Tapi bukan berarti jadi loh, cara menangkap kisah itu kadang-kadang ini loh, masalah akidah itu sesuatu yang mungkin bukan harus terjadi. Sehingga seandainya ini, coba kalau dipandang, kami mengatakan saya mungkin bisa terbang ke langit, mungkin. Saya mungkin terbang ke langit dengan kuasa Allah yang Maha Kuasa. Mungkin, karena apa? Mungkin sekali, semuanya serba mungkin. Karena terbang ke langit bukan yang mustahil. Saya terbang ke atas, kan tidak punya sayap, kan mudah Allah kasih sayap bagi saya. Ini kan mungkin saja. Tidak boleh diberitakan nanti di sana Buya Yahya terbang ke langit. Ini kan ceritanya aneh. Sesuatu yang mungkin. Buya Yahya terbang ke langit. Ini kan jadi masalah. Jadi yang mungkin terjadi adalah bukan harus terjadi. Maka neraka dan surga makhluk yang dari tiada menjadi ada, maka dia termasuk bukan wajibul wujud tapi mungkinul wujud dalam bahasa akidah. Wajibul wujud hanya Allah yang wajib adanya, tidak berpermulaan, maka tidak punya akhir. Tapi yang mungkin ada, yang dimula tidak ada menjadi ada, mungkinul wujud. Segala yang mungkin ada kemudian setelah ada mungkin tidak ada, mungkin bisa tidak ada lagi setelah itu. Itu ada kaidah pembahasan ilmu akal. Akan tapi haruskah itu tidak ada? Ntar dulu dong. Jika Allah menghendaki abadi, abadi. Ini kita lanjutkan. Surga dan neraka adalah sesuatu yang mungkin hancur, tapi Allah tidak menghendakinya hancur. Maka dikatakan surga dan neraka abadi karena diabadikan oleh Allah yang maha abadi. Begitu juga penghuni surga dan neraka. Orang-orang beriman akan masuk surga dan abadi di dalamnya, sedangkan orang kafir akan masuk neraka dan abadi di dalamnya. Adapun orang beriman yang bermaksiat akan masuk neraka, kemudian pada akhirnya akan masuk surga dan abadi di surga. Abadi ahli surga dan neraka disebutkan oleh Allah dalam beberapa firman-Nya seperti ulaika ashabun nar, orang-orang kafir. Di neraka hum fiha khalidun, mereka abadi di neraka. Wa man ladzina sa'idu fa fil jannati khalidina fiha, mereka yang beruntung, orang-orang yang bahagia selamat di dalam surga, khalidina fiha, abadi di dalamnya. Ini sebagai contoh ayat. Duanya sungguh sangat jelas bahwa ahli surga dan orang beriman serta ahli neraka dari orang kafir akan abadi di tempat masing-masing. Ahli surga di surga, ahli neraka di neraka. Keterangan yang serupa juga banyak disebutkan dalam Al-Quran, di antaranya kami sebutkan surat Al-Baqarah 161, An-Nisa 14, 57, 93, 122, At-Taubah 17, 63, 22, 100, An-Nahl 29, Az-Zumar 73, Ar-Raf 42, Al-Maidah 199, Al-Anbiya 99, Zukhruf 79, Al-Hasr 17, Bayyinah 68, 6 dan 8, At-Taghabun 9, At-Talaq 11, banyak bercerita tentang abadinya surga dan abadinya neraka. Nah, itu makanya berbeda hukum akal, maka sesuatu yang boleh menurut akal bukan selalu terjadi. Segala sesuatu yang boleh menurut akal belum tentu terjadi. Karena hukum itu kan kalau bicara hukum akli, anak Anda secara akal dengan kuasa Allah bisa jadi presiden, kan begitu? Bisa enggak?
Tapi jangan dianggap ceritanya nanti, wah anaknya ibu ini sudah jadi presiden. Enggak, belum tentu. Tapi secara akal boleh. Cuman sekarang permasalahan orang itu, sesuatu yang boleh berakal harus terjadi. Ini kan kacau. Seperti dulu salah memahami tentang hukum. Kalau hukum akal tidak pembahasan, Allah boleh memasukkan siapa saja ke nerakanya. Allah boleh memasukkan orang yang beriman ke nerakanya. Dan Allah bisa memasukkan orang kafir ke surganya. Itu kan dialog akal. Kenapa? Sebab Allah bebas berbuat apa saja. Tapi Allah sendiri sudah mengatakan orang kafir akan tidak dimasukkan ke surga. Dan para nabi tidak akan dimasukkan ke neraka. Itu kan ketentuan dari Allah. Secara akal ya, cuman jangan mengatakan, wah nabi tempatnya di neraka. Ini kan kurang ajar. Ini adalah bicara tentang hukum akal, kemudian setelah itu hukum syarak, dan tidak bertentangan. Misalnya ini pembahasan saat ini. Surga adalah makhluk Allah yang mungkin hancur dan bisa hancur. Baik. Itu hukum akal menerima. Kemudian dia akan abadi, bukan dari zatnya, tapi Allah mengabadikannya. Akal bisa menerima karena kuasa Allah. Tidak bertentangan dengan akal. Kenapa kita bingung? Di saat kita mengatakan bahasanya surga abadi karena diabadikan oleh Allah, seperti Anda tidak ada menjadi ada karena diadakan oleh Allah. Dan keberadaan Anda punya batas waktu. Surga juga diberi oleh Allah keberadaan menjadi ada, tapi tidak dikasih batas waktu, yaitu abadi. Allah yang mengabadikannya. Begitu juga hadis sahih yang banyak membahas tentang abadinya surga, neraka, dan para penghuninya dengan sangat jelas. Oleh karena itu kita wajib mengimani akan abadinya surga dan neraka.